Pemirsa, Anda kembali lagi di Visi Negarawan. Rakyat tentu berharap dapat hidup sejahtera. Pertanyaannya, adakah harga yang harus kita bayar untuk mencapainya? Apakah demokrasi harus dikorbankan untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran? Haruskah rakyat memendam aspirasi demi mewujudkan negara maju berpendapatan tinggi? Kita kembali berbincang di sini dengan Prof. Ikrar kembali. Prof. Ikrar, tadi seperti yang saya singgung di awal ya. Prof. Ikrar, kita ingat zaman Orde Baru itu perekonomian Indonesia tumbuh pesat, ada istilahnya economic miracle, macan Asia dan sebagainya. Namun kan saat itu demokrasi dikekang. Apakah kita harus kembali mengekang demokrasi, Prof. Ikrar? Itu yang harus dikorbankan untuk bisa menuju perekonomian kita yang lebih maju lagi ke depan. Ya, kalau dipikir, dibilang bahwa zaman Soeharto itu adalah economic miracle ya, itu juga enggak juga. Kenapa? Bahwa pertumbuhan ekonomi kita juga semu ya, tidak original. Maksud saya banyak sekali bantuan ekonomi dari negara barat pada saat itu ya. Kemudian juga extraction ya, maksud saya pengambilan dari sumber daya alam kita juga begitu gila-gilaan ya, sampai Anda tahu minyak bumi itu kan berakhir pada masa Soeharto dan kemudian kita mengimpor gitu kan. Kemudian kalau Anda perhatikan juga ya, yang namanya pemerataan juga tidak terjadi, yang ada adalah korupsi besar-besaran di kalangan atas ya. Dan kemudian ya, saya ingin mengutip juga pernyataan dari Hafid ya, guru besar politik Indonesia di Australia, waktu itu beliau di Monash University, yang mengatakan ya bahwa rezim Soeharto itu adalah rezim developmentalis opresif ya. Rezim yang membangun tapi dengan melakukan tekanan-tekanan politik pada rakyat. Dan Anda juga tahu ya, di zaman Soeharto itu yang namanya stabilitas politik dan keamanan itu dilakukan melalui suatu tekanan politik ya, melalui tangan-tangan ABRI ya. Dan Anda tahu dulu masih ada Pangkop Kamtib ya, Panglima Komando Keamanan dan Ketertiban, dan kemudian ada Laksus ya, Laksus pelaksana khusus ya, dan macam-macam ya. Anda kalau dulu dari Jakarta mau ke Denpasar, ini saya ngalamin loh ya, itu harus punya surat jalan ya. Jadi begitu mobilitas baik itu vertikal maupun horizontal itu benar-benar terkendala, benar-benar diawasi ya. Jadi orang nggak bisa bergerak dengan bebas ya. Dan itu yang makanya kemudian banyak orang kemudian juga mempertanyakan apakah rezim Jokowi yang terakhir ini juga rezim developmentalis opresif ya. Kenapa demikian? Juga karena di akhir-akhir pemerintahnya ini ada tanda-tanda mengenai hal itu walaupun tidak sekasar pada eranya Soeharto. Dan Anda juga ada tanda-tandanya soal itu ya? Ada tanda-tandanya. Kalau Anda nggak percaya, buktinya banyak sekali kalangan pers juga merasakan itu. Bahkan aparat keamanan juga merasakan hal yang sama ya. Maksud saya tekanan-tekanan di mana kalau Anda nggak menurut, Anda menceng, silahkan keluar ya. Itu hal-hal semacam itu. Nah, yang ingin saya katakan di sini, mengapa kita harus kemudian keliling dengan lingkaran setan yang terus-menerus terjadi ya. Yang ingin saya katakan di sini adalah misalnya kita kan berharap reformasi itu akan menuju pada suatu demokrasi yang benar-benar substansial. Tapi ternyata sekarang mundur lagi kepada suatu yang tadi Mas Sukidi mengatakan ya, di mana pemimpin lebih mengutamakan keluarga dan kelompoknya ya ketimbang bagaimana kita memajukan negeri ini ya. Dan karena itu ini juga akan berimbas kepada ekonomi kita ya. Jadi itu yang terjadi. Dan kalau dikatakan bahwa investasi akan melambung tinggi, bagaimana investasi itu terjadi kalau misalnya orang yang mau berinvestasi di negeri kita sendiri itu juga merasa khawatir apabila misalnya terjadi gejolak-gejolak politik misalnya pasca 2024 ini. Jadi hal-hal semacam itu menjadi pikiran kita bersama ya. Anda lihat aja, siapa yang bilang bahwa banyak orang mau berinvestasi di IKN? Itu kan masih janji, masih letter of intent ya, masih dalam bentuk MOU. Itu belum real investasinya. Kenapa demikian? Karena mereka juga masih berpikiran mengenai masa depan. Demikian juga ya, bagaimana orang mau berinvestasi besar-besaran di Indonesia kalau kemudian
misalnya ya, itu hubungan perburuan di Republik ini juga masih menjadi persoalan yang cukup pelik gitu kan. Jadi ya masih banyak lah, termasuk juga pemerataan. Dan kalau kita bicara golongan menengah, ya Anda tahu golongan menengah itu kenapa Dr. Teguh mengatakan bahwa ini adalah suatu kelompok paling penting, karena perubahan sosial politik ekonomi di Indonesia itu selalu diakibatkan oleh kegelisahan yang dialami oleh kelompok menengah. Karena kelompok menengah inilah yang memiliki yang disebut dengan revolusi harapan yang meningkat. Jadi mereka menginginkan ini terjadi, ini begini. Seperti Pak Teguh bilang tadi banyak komplain. Betul, banyak justru komplain. harus diperkuat. Gitu. Sebelum saya ke Pak Teguh, kita akan lihat lagi jajak pendapat sederhana melalui media sosial. Pertanyaannya adalah, apakah demokrasi layak dikorbankan untuk stabilitas politik? Dan jawaban responden ternyata hampir berimbang. Yang mengatakan setuju atau ya 49%, sementara yang mengatakan tidak itu 51% begitu. Pak Teguh, sebuah white paper yang dirilis LPM UI ya bulan lalu menyatakan pemimpin dan calon pemimpin lebih baik fokus pada persoalan di depan mata. Ada ketimpangan, kemiskinan, lalu juga perkuatan kelas menengah tadi seperti yang disinggung di awal. Visi Indonesia Emas artinya memang benar-benar hanya di awang-awang saja atau seperti apa nih, tidak realistis atau seperti apa Pak Teguh? Iya, kami menyampaikan dalam white paper tersebut adalah bagaimana kita melihat Indonesia itu lebih realistis ya, artinya bahwa mimpi visi boleh tinggi, tetapi kita juga harus membedakan mana keinginan, mana kemampuan. Kami memandangnya bahwa dengan kondisi saat ini yang ada seperti ini, dengan yang seperti ini jika dilanjutkan atau bahwa mimpi itu akan sulit tercapai. Dari situ lebih baik bahwa fokus di isu tentang kemiskinan dan ketimpangan, karena isu itu masih menjadi isu yang besar dan isu tentang kelas menengah. Dan yang perlu disampaikan lagi dan terus menerus menurut saya yang disampaikan oleh Mas Sukidi, bahwa isu untuk menjadi maju itu untuk siapa sih? Kan artinya harusnya orang kan yang dibangun. Kita ini selalu mereduksi bahwa kemajuan itu hanya investasi, macam-macam. Tetapi kan sebenarnya dasar dari kemajuan itu sendiri, teori pertama itu memang dalam pertumbuhan ekonomi, yang pertama itu memang fokus pada investasi. Yang kedua adalah human capital. Itu generasi ketiga saat ini itu adalah human capital dan institusi. Artinya apa? Memang kita harus membangun sebuah sumber daya manusia yang mumpuni, agar bisa menjadi motor penggerak dari kemajuan itu sendiri. Bahwa apa artinya kita misalnya punya investasi banyak atau punya alat canggih, atau orangnya kalau nggak bisa mengoperasikan seperti apa. Dan hasil dari survei maupun visa, tes atau apapun menunjukkan bahwa kualitas kita, pendidikan kita, kualitas orang kita semakin lama bukan semakin meningkat, tetapi semakin ada penurunan kualitas kita. Oleh karena itu, fokus di depan mata inilah yang harus diselesaikan. Kalau kita pengen punya masa depan yang lebih baik, bagaimana manusia, sumber daya manusia, investasi di pendidikan ini yang harus memang menjadi isu utama. Anda melihat apakah ada euforia yang sengaja dibangun begitu saat ini? Saya kok merasa ini ya, kita itu jangan sampai dininabobokkan dengan sebuah ilusi atau mimpi besar. Saya rasa bahwa masa depan Indonesia 2045 atau visi emas Indonesia 2045 itu bukan sesuatu yang akan datang dengan sendirinya. Bahwa Indonesia maju itu adalah kata kerja, bukan kata sesuatu yang akan datang. Dan kita itu sukanya kan selalu instan ya. Kita nggak mau sebuah proses pelan-pelan. Artinya kita sebuah berproses membangun kemajuan, investasi ke sumber daya manusia agar kita bisa maju. Kita tuh pengennya bahwa seolah-olah, ini saya takutnya ya, visi Indonesia Emas 2045 ini saking dipercayanya bahwa ini akan datang dengan sendirinya. Tanpa sebuah usaha yang luar biasa. Dan tanpa usaha luar biasa kita akan semakin jauh. Dan usahanya sejauh ini? Menurut saya ya masih belum lah. Kalau dengan mimpi seperti itu, dengan usaha seperti sekarang ini, susah lah. Susah, susah ya. Prof Ikrar, sangat sulit, tidak realistis, dan juga tadi Pak Teguh juga sudah mengatakan ya ini seperti di awang-awang saja begitu, karena kan kita juga harus memajukan masyarakat Indonesia untuk bisa
memajukan teknologi Indonesia juga nanti ke depannya seperti itu, Prof. Ikrar? Ya, kita kan selalu bicara bahwa kita punya bonus demografi, ya, yang cukup besar. Pertanyaan saya, kalau misalnya bonus demografi itu tidak ditopang oleh pendidikan dia, kesehatan jasmani dan rohani dia, bagaimana kemudian generasi yang disebut dengan generasi Gen Z ini itu kemudian bisa benar-benar memegang peranan penting pada 2045, ya. Ini yang harus kita lihat, ya. Nah, tadi kalau kita kembali ke Mas Sukidi mengatakan bahwa itu IQ orang Indonesia itu 7,8 sekian, ya. 78,49. Itu terendah di negara-negara ASEAN. Bahkan levelnya sama dengan Timor Leste, ya. Nah, kemudian ini kan berarti gizinya harus ditambahkan. Tapi gizi tambahkan itu bukan kemudian mengeluarkan 1 triliun rupiah per hari, ya. Tapi bagaimana itu yang namanya ibu-ibu itu juga diedukasi. Saya beri contoh misalnya, kalau Anda tahu orang-orang di Indonesia Timur, ya seperti saya lah yang pernah tinggal di Papua, ya, itu orang nelayan-nelayan itu mencari ikan dan ikannya dijual, apa yang dia beli itu adalah sauris. Sauris itu sardensis, ya. Itu yang kemudian buat saya salah. Kenapa salah? Karena ikan yang diambil dari laut itu gizinya jauh lebih baik dibandingkan ikan yang sudah diproses menjadi sardensis, gitu, ya. Demikian juga misalnya banyak itu ibu-ibu yang rumah tangga sekarang, ya, bukan cuma orang yang berpendapatan menengah bawah, tapi menengah atas. Apa yang terjadi? Anak-anaknya itu dibiarkan, diberikan uang dan kemudian jajan makanan-makanan yang tidak bergizi. Makanya jangan kaget kemudian persoalan stunting itu menjadi suatu yang besar. Ya. Nah, itu yang kemudian mau diatasi dengan katanya memberikan makan siang. Anda tahu biayanya berapa? Ya. 1 triliun setahun 365 triliun. Dengan uang itu luar biasa untuk membangun Indonesia. Oke, kita akan lihat selanjutnya jejak pendapat serupa yang menghasilkan mayoritas responden berpendapat bila Indonesia menjadi negara maju, otomatis rakyat sejahtera. Yang mengatakan ya 67%, yang mengatakan tidak 33%. Pak Sukidi, bagaimana melihat hasil polling seperti ini, Pak Sukidi? Banyak yang berharap demokrasi politik itu kan akan menghasilkan demokrasi ekonomi begitu. Tapi nyatanya perekonomian nasional kembali dikuasai lingkungan kekuasaan. Pak Sukidi, apakah di negara maju akses ekonomi untuk rakyat ini lebih terbuka atau seperti apa, Pak? Sebenarnya impian yang diletakkan Bung Karno adalah demokrasi itu harus berbanding lurus dengan kesejahteraan. Jadi di situ ada persamaan politik, tapi juga ada kesejahteraan bersama. Karena itu ini yang sebenarnya menjadi masalah kita. Atas nama pembangunan ekonomi dan untuk mengejar pemerataan, demokrasi dibunuh secara perlahan. Sehingga kita tidak memperoleh demokrasi, tapi juga kita tidak memperoleh pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Pertumbuhan ekonomi yang inklusif itulah yang sebenarnya yang kita impikan. Agar apa? Agar kue pembangunan itu dirasakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Nah, selama ini kue pembangunan itu lebih dinikmati oleh segelintir orang, sementara mayoritas rakyat kita hidup serba kekurangan. Kita setelah 78 tahun Indonesia merdeka, kita justru berhadapan dengan kemiskinan yang cukup besar, stunting yang cukup besar, dan sekaligus pengangguran yang terjadi di mana-mana. Itu di luar tentang rendahnya kualitas pendidikan. Itu di luar tentang rendahnya human capital kita. Karena itu pemimpin yang kita impikan ke depan adalah pemimpin yang menjiwai kesadaran tentang arah bangsa ini ke depan. Arah bangsa ini ke depan itu harus diorientasikan pada pembangunan kualitas manusia. Hanya itu caranya untuk mengejar ketertinggalan kita dengan negara berkembang dan negara maju. Kenapa? Karena kalau kita abai terhadap pembangunan kualitas manusia, maka kita tidak akan punya daya sumber manusia yang kompetitif di dunia global.
Dan itu menunjukkan bahwa kita tertinggal dari segi apapun. Dan ingat bahwa kemajuan satu bangsa bukan ditentukan oleh kekayaan sumber daya alam, tapi oleh betul-betul penentunya adalah kualitas modal manusia itu. Oke, baik. Kalau begitu saya langsung ke Pak Teguh lagi. Pak Teguh, kalau kita bicara soal trickle down economics begitu ya, Pak Teguh. Ini apakah trickle down economics ini sudah berjalan dengan baik begitu sehingga juga banyak tadi kalau kita lihat ada responden juga yang menilai kemajuan ekonomi sudah dinikmati secara merata oleh masyarakat. Ya, menurut saya isu trickle down ini mungkin itu isu yang lama ya. Mungkin menurut saya sih untuk sekarang itu mungkin isunya nggak lagi tetesan ya. Artinya kalau trickle down kan sebuah tetesan yang seolah-olah masyarakat banyak ini hanya kebagian dari tetesannya aja. Menurut saya yang perlu didorong adalah ekonomi yang inklusif. Artinya semua orang punya kesempatan yang sama untuk bisa merasakan dan berpartisipasi dalam proses pembangunan itu sendiri. Kalau kita dengan teori trickle down ini kan tahun 70-an ya. Artinya itu sudah 50 tahun yang lalu atau 40 tahun yang lalu. Sekarang sudah tidak relevan lagi. Menurut saya isu tentang trickle down kita saya termasuk yang nggak setuju dengan saat ini bahwa kita harus trickle down, harus menunggu tetesan. Artinya yang perlu didorong adalah itu tadi seluruh elemen masyarakat, seluruh lapisan punya kesempatan yang sama untuk berpartisipasi, punya kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan, semua kesempatan yang sama untuk meningkatkan atau mengembangkan potensinya, punya kesempatan yang sama untuk bisa bekerja. Karena inilah yang menurut saya penting ya. Kalau trickle down itu seolah-olah yang nanti yang kaya dapat dulu, ibaratnya embernya penuh dulu baru netes kan. Nah, kalau ininya nggak ditetesin kalau memang baik kan. Tapi kalau nggak baik kan embernya terlalu besar nggak netes-netes kan kasihan yang lain. Menurut saya trickle down ini mungkin harus bukan dikaji ulang ya. Mungkin kita harus punya ide baru, mungkin mendorong ekonomi yang inklusif. Pembangunan inklusif dan pembangunan berkelanjutan menurut saya. Oke, jadi sebenarnya karakter pemimpin seperti apa begitu yang dibutuhkan agar keadilan ekonomi dapat terwujud, tapi jangan dijawab dulu. Ya. Pak Teguh, nanti kita bahas usai jeda, tetaplah di Visi Negarawan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.